Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini kita absen dulu. Anissa, Bianca, Sabana, Yasa, Zahra. Oh baik, hari ini ada semua ya. Nah, jadi materi kita hari ini itu mengenai daun. Sebelum kita memasuki materi, ada yang tahu daun itu apa? Ya, bisa? Boleh? Nah, seperti yang telah disebutkan temannya, daun atau folium merupakan alat tubuh yang penting bagi tumbuh-tumbuhan karena banyak proses metabolisme yang terjadi pada daun. Nah, dari pengertian tersebut bisa kalian identifikasi masalah apa yang sekarang terjadi yang berkaitan dengan daun. Ibu beri waktu 5 menit untuk memikirkannya. Baik, apakah sudah ada jawaban? Ya? Bisa? Oke, jadi untuk masalah sekarang yang berkaitan dengan daun itu seperti yang teman kalian sebutkan, polusi udara sekarang ini sangat buruk karena sekarang pohon-pohon telah terjadi penebangan liar pada lahan gambut sehingga tidak ada yang bisa menetralkan polusi udara karena kurangnya penghijauan pada lahan-lahan yang gundul. Nah, jadi daun ialah organ tubuh yang paling bervariasi, batasan secara menyeluruh dari semua tipe daun yang terlihat pada tumbuhan. Berdasarkan variasinya, daun itu memiliki beberapa golongan. Ada daun lebar, ada daun profil, ada daun katafil, ada daun mixofil, ada daun katiledon, dan banyak lagi jenis daun lainnya. Daun ini merupakan organ pertumbuhannya yaitu terbatas. Daun itu memiliki dua permukaan, yang mana kedua permukaannya itu dilapisi sel epidermis. Tetapi ada beberapa daun yang di atas sel epidermisnya itu dilapisi lilin yang disebut dengan lutein. Pada daun juga terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Nah, stomata ini terletak pada bagian bawah daun. Jadi, seperti yang disebutkan, daun itu penting bagi makhluk hidup karena daun itu menghasilkan karbon dioksida yang mana kita sebagai makhluk hidup tentu memerlukan karbon dioksida ketika kita bernapas. Jadi, karbon dioksida itu dihasilkan melewati stomata yang mana stomatanya ini bisa membuka dan bisa menutup. Berikutnya tuh daun memiliki bagian-bagian. Daun itu terdiri tangkai daun, kelayan daun, pelepah atau daun, ada daun penumpuk, dan lidah-lidah. Jadi tangkai daun itu memiliki fungsi untuk meletakkan atau menempatkan kelayan daun pada posisi yang sedemikian untuk memperoleh cahaya matahari. Sedangkan kelayan daun itu tuh mengandung kloroplas, makanya daun itu umumnya berwarna hijau. Tetapi ada beberapa daun yang memiliki warna
seperti warna merah, warna kuning, warna ungu, dan banyak warna lainnya. Kemudian ada pelepah atau kulit daun. Ini berfungsi untuk melindungi kuncup daun yang masih muda serta memberikan kekuatan pada batang tanaman. Yang keempat ada daun penumpuk yang fungsinya ini untuk melindungi kuncup yang masih muda. Dan yang kelima ada lidah-lidah. Lidah-lidah pada daun ini untuk mencegah mengalirnya air hujan ke dalam ketiak antara batang dan putih daun seperti gambar yang ada pada PPT yang ibu bagikan kepada kalian. Itu contoh daun tunggal. Adapun fungsi daun ini sebagai fotosintesis, yang mana hasil fotosintesisnya ini nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, dari daun, batang, hingga ke akar. Juga sebagai organ pernapasan, sebagai tempat terjadinya respirasi, tempat terjadinya mutasi, juga sebagai tempat perkembangbiakan, tetapi pada tumbuhan cocor bebek yang terjadi pada tunas daun. Nah, dari materi yang ibu sampaikan, apa yang kalian pahami untuk materi tentang daun? Yang kalian tangkap tentang daun? Baik, ada yang bisa menyampaikan? Ya, silahkan. Zahra. Iya betul, mari kita berikan aplaus pada teman kalian yang berhasil menjawab. Jadi kata teman kalian, daun itu bentuknya bervariasi, memiliki kloroplas, stomata, dan terdiri dari dua lapisan epidermis yang atasnya terdapat butir, juga sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan terdapat stomata tadi yang mana itu berfungsi untuk menghasilkan karbon dioksida, yang mana itu penting bagi tubuh kita. Nah, itu tadi tambahan dari Bu tentang kesimpulan yang diberikan oleh Zahra. Nah, berikutnya ini ada tambahan sedikit, bisa buka slide terakhir. Ini mengenai jenis-jenis daun yang hidup pada lingkungan terkhusus. Jadi yang pertama itu ada daun selvit, yang mana daun itu hidup pada lingkungan yang kering. Adapun ciri-ciri daunnya itu daun kecil, tebal, yang ada duri, yang mana durinya ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Terus terdapat kutikula, stomatanya tersembunyi atau berjumlah sedikit. Contohnya itu pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Yang kedua ada daun hidrofit, yang mana daun ini hidupnya pada lingkungan yang berair. Daunnya itu tipis dan lebar, karena daunnya lebar itu berfungsi untuk menyerap cahaya secara maksimal. Daunnya juga terdapat banyak ruang udara, yang mana itu tuh membantu untuk mengapung di atas air. Stomatanya itu terdapat di permukaan daun, sedangkan pada daun sebelumnya kan stomata terdapat di bawah daun. Nah, untuk daun yang di lingkungan berair ini stomatanya terdapat di atas daun. Contohnya itu pada teratai dan eceng gondok. Kemudian yang ketiga ada daun higrofit, yang mana ini daunnya tumbuh pada lingkungan yang lembab. Daunnya ini tipis, banyak stomata dan trikoma, yang mana ini untuk meningkatkan penguapan pada lingkungan yang sangat lembab. Contohnya itu pada tumbuhan paku-pakuan. Kemudian yang keempat ada daun halofit, yang mana ini hidupnya tuh di lingkungan yang asin. Daunnya itu cirinya berdaging, karena daun yang
tebal dagingnya itu digunakan untuk menyimpan air. Juga terdapat trikoma dan sel khusus, yang mana sel khusus ini digunakan untuk mengeluarkan garam. Contohnya itu pada tumbuhan bakau, yang mana hidupnya itu kebanyakan habitatnya itu di mangrove. Dan yang terakhir itu ada daun karnivora, yang mana daun ini hidupnya pada lingkungan yang kekurangan nutrisi. Jadi itu daun ini tuh termodifikasi menjadi perangkap untuk menangkap serangga. Jadi sehingga daun ini tuh menjadi sumber nitrogen tambahan, yang mana daun ini hidupnya di lingkungan yang kekurangan nutrisi karena daun ini tadi sebagai sumber nitrogen. Contohnya itu pada kanker semar dan tumbuhan Venus flytrap. Nah, itu saja materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan mengenai daun. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mengenal struktur anatomi daun, bagian dalam daun. Jadi untuk minggu depan nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu atau mencari materi mengenai anatomi daun. Baiklah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya Ibu duluan ya.